Pemirsa, pos polisi di Panten Reu, Aceh Barat ditembak oleh orang tidak dikenal. Sejumlah selongsong dan proyektil peluru yang berserakan di lokasi telah dikumpulkan untuk penyelidikan. 5 orang terduga pelaku dan sejumlah saksi di lokasi sudah diperiksa polisi. Ini pospolnya, ini pelangnya, ini pospol. Jadi ditemukan selongsong peluru di jalan. Nah, tugas inapis kita ya mengeluarkan proyektil yang di dalam tembok. Ini inapis. Seperti apa proses penyelidikan lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Winardi. Selamat malam Pak Winardi. Selamat malam Mbak Fitri. Baik, Pak Winardi, sejauh ini apakah pelaku sudah diketahui identitasnya, Pak? Kita sudah mengamankan 5 orang ya terduga pelaku yang saat ini masih kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan secara maraton untuk mengecek alibi dan motif mereka. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita sudah bisa menentukan apakah mereka adalah pelaku dari penembakan tersebut, dan berdasarkan alibi yang mereka miliki tersebut, apakah bisa dikaitkan dengan alat bukti yang kita miliki. Ya, kita berharap secepatnya tim gabungan antara Direktorat Kriminal Umum Polda Aceh dan Satreskrim Polres Aceh Barat bisa mengungkap kelima ini benar-benar pelaku atau bukan. Winardi, dari kelima orang ini apa latar belakang mereka hingga akhirnya bisa menjadi terduga pelaku? Jadi kelima orang ini adalah masyarakat biasa yang kita dalamin motifnya itu adalah motif ekonomi. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum kejadian ada mereka melakukan suatu tindak pidana di mana tindak pidana tersebut korban itu tidak mau melaporkan ke Polsek di Kawai 16. Nah, cuma karena ini suatu peristiwa yang agak sedikit menonjol, maka dilakukan penyelidikan oleh Polres, yaitu Satreskrim. Nah, Polsek yang saat itu mencoba mendekati korban, itu kemudian korban merasa ditekan dan sebenarnya mereka tahu pelakunya itu, walaupun pelakunya pada saat terjadi tindak pidana tersebut memakai zebu. Nah, dia tidak lapor, karena dilakukan penyelidikan. Nah, karena Polsek Kawai ini yang membocorkan, mungkin memberitahu bahwa ciri-ciri pelaku seperti ini, maka mereka tahu kalau dicari oleh orang Polres, yaitu Satreskrim. Nah, Pospol Panten Reu ini masuk di wilayah hukum Polsek Kawai 16. Karena mungkin kalau mereka berpikir mereka akan menyerang Polres, kalau menyerang Polsek kan penjagaannya lebih banyak orang, kemudian di situ ada senjata panjang juga standby. Jadi kalau mereka menyerang tentu akan dibalas gitu. Nah, akhirnya mereka memilih Pospol Panten Reu untuk mereka lakukan semacam tindak pidana apa sih, Pak Winardi? Ya, tindak pidana perampokan. Jadi korban tidak mau lapor karena ya di Aceh Barat itu kan banyak pendulang emas. Nah, pelaku ini, 5 pelaku ini adalah yang merampok pendulang emas. Tapi pendulang emas ini kenal sama mereka karena ya orang sekitar situ juga, walaupun mereka pakai zebo, tapi logat, cara bicara itu diketahui. Makanya Polsek yang mencari informasi itu memberitahukan kepada Satreskrim ciri-ciri pelaku begini, ya sudah dapat si A, si B, si C ini. Baik. Nah, kemudian karena informasi itulah kelima orang ini kita nyari motif sakit hati karena orang Polsek itu memberitahukan bahwa mereka adalah pelaku walaupun tidak ada laporan, karena pelapor itu tidak mau, karena kan walaupun begitu kita proaktif, kita terbitkan laporan model A bahwa tindak pidana perampokan itu kan tidak perlu pelaporan, tidak perlu menunggu korban melapor. Kita polisi bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri. Karena itulah jadi diserang. Itu motif yang kita tenggarain dilakukan oleh 5 orang itu. Baik. Terima kasih Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, Pak.
Pemirsa, suami yang membunuh istrinya dengan menggunakan tabung gas 3 kg di Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Saat ini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Kota Bekasi. Terduga pelaku, Hari Purnama, yang sempat buron setelah membunuh istrinya sendiri dengan menggunakan tabung gas 3 kg, ditangkap petugas gabungan dari Polsek Jati Sampurna dan Polres Metro Kota Bekasi. Pelaku tidak melawan saat ditangkap petugas di kawasan kota wisata. Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Bekasi Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dan pemirsa, sudah ada kontributor kami, Rahmat Hidayat di Bekasi, Jawa Barat. Rahmat, sejauh ini apa yang menjadi penyebab suami ini membunuh istrinya sendiri dengan tabung gas 3 kg? Ya, Anissa, pasca dia terduga pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri diamankan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota, saat ini pelaku atas nama Hari Purnomo masih dalam pemeriksaan intensif di ruang PPA Polresta Metro Bekasi Kota. Dan tadi sore untuk memastikan kejiwaan pelaku sendiri, petugas penyidik dari pihak PPA pun membawa pelaku ini ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan lebih lanjut. Baik, jadi motif pembunuhan belum diketahui ya? Ya, untuk saat ini pihak polisian belum bisa mengungkap motif pelaku melakukan perbuatan keji terhadap istrinya sendiri. Selama buron ini pelaku bersembunyi di mana? Ya, pelaku diamankan di salah satu taman yang berada di rumahan kota wisata Cibubur, Bogor, Jawa Barat. Saat diamankan, pelaku sedang duduk-duduk di sebuah taman tanpa memberikan perlawanan. Untuk pelaku sendiri, pihak kepolisian pun masih tetap mendalami apa motif dari dibalik pelaku melakukan perbuatan tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.